Lehman Brothers yang kemarin terjadi di USA kayak gitu kan. Terus habis itu Evergrande di mana? Cina juga gitu kan. Kalau sendiri ngeliatnya kayak gimana? Apakah itu akan Uh, berdampak itu juga atau gimana? lu tahu nggak yang di Lehman Brothers yang 2008 tuh masalahnya apa, tahu nggak? Lu udah pernah dapat ceritanya belum, Fit? Udah kemarin kemarin sempat ngobrol sama korban juga kita IG live sedikit bahas itu juga kok. Oh, sama si Glenn ya? Korifan, Korifan Oh, sama kemarin. Korifan. Korifan ceritaan ceritaan krisisnya karena apa, Glenn? Karena apa, Fit? Ya, seenggaknya kan memang kita bisa bilang Lehman Brothers ini kan dia memberikan kredit kepada masyarakat menengah ke bawah kayak gitu kan. Dan akhirnya ke masyarakat menengah ke bawah ini uh, Gagal mendapat bayar. mendapatkan kabar kalau misalkan suku bunga acuan tinggi, akhirnya KPR-nya yang floating itu meningkat, mereka akhirnya nggak bisa bayar gitu kan. Dan ketika mereka nggak bisa bayar, akhirnya rumah-rumah mereka semuanya disita sama ya bank gitu kan. Dan Brothers ini ibaratnya lima besar di US saat itu akhirnya berpikir secara singkat di awal kalau misalkan aset-aset rumah ini yang pada gagal bayar ke kita kan kita juga nggak rugi dong aset kita kembali gitu kan kita dapat cicilannya juga. Ternyata parahnya adalah ketika terjadi bubble, terus abis itu rumahnya itu ada banyak ya kan, apa namanya supply-nya banyak tapi permintaannya dikit ya otomatis jadi harganya turun kayak gitu kan. Ada situ ternyata dia nggak bisa membayar hutangnya juga dan akhirnya bola salju bergulir gitu. Mungkin gue Melvin mau nambahin. Kurang lebih ceritanya gitu, Fit. Karena waktu itu pertama kali aku memahami konsep eh, bubble bubble itu, apa namanya, housing, Lehman Brothers itu tuh, kebetulan waktu itu kuliah, bukan kebetulan sih, pas waktu kuliah S2, terus kalau udah dosenku itu ternyata analisnya Citibank di Amerika waktu kejadian itu. Dan Wow. dia benar-benar tahu masalahnya tuh di mana tuh, benar-benar tahu karena dia ngitung juga, dia diminta untuk project ngitung eh, apakah Citibank resilience gitu dengan adanya krisis itu gitu. Ternyata Citibank resilience. Nah, itu tuh secara 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 faktanya itu tuh ternyata gini. Sebenarnya gini teman-teman, ceritanya itu gini. Benar, secara realnya benar kejadiannya seperti yang lu bilang. Jadi yang dikasih pinjaman KPR itu adalah orang-orang yang sebenarnya ninja, no income, no job, no asset. Singkatannya ninja. Gitu. Ya ya. Nah, jadi nggak ada penghasilan, nggak ada kerjaan, juga nggak ada aset, tapi dikasih pinjam KPR. Karena apa? Karena saking murahnya. Jadi zaman dulu bankers-bankers itu, orang-orang kerjanya di bank itu tuh belum bisa dapat duit banyak. Nah, kalau mereka melihat, wah ternyata KPR ini keren ya kalau kita financial engineering gitu. Nah, dikeluarin lah namanya mortgage backed securities. Jadi Ya. sebuah sebuah kertas kertas aset gitu, investasi gitu yang backbone-nya atau underlying-nya atau belakangnya itu isinya adalah KPR. Nah, di Indonesia ada nggak? Tadi itu yang pasti itu KIK MBA, KIK MBA itu adalah MBS, Mortgage Backed Securities. Cuma yang prime, yang bayarannya benar. Nah, kalau di Amerika itu pertama kali yang menjadi krisis karena yang dikasih adalah yang subprime. Makanya ingat nggak nama krisisnya adalah subprime mortgage, ya kan? Betul. Subprime mortgage kan, bukan prime mortgage tapi subprime mortgage namanya. Nah, orang-orang yang no income, no job, no aset itu dikasih pinjaman. Nah, kalau saya pinjamannya itu risikonya kan gede, Fit. Ya. Bank yang ngasih pinjaman gitu kan risikonya gede. Nah, kalau mereka bikin yang namanya itu adalah MBS itu dibungkus. Nah, MBS ini diinvestasiin, dijual ke publik, ke investor-investor gede. Nah, yang namanya MBS, kalau misalnya sama sekuritisasi, itu tuh bisa juga dibikin derivatifnya, turunannya. Jadi credit default swap. Jadi kalau MBS-nya itu sampai gagal bayar, nah yang jadi kayak beli asuransinya, tau nggak, kayak lu peer to peer lending kan ada beli Ya, asuransinya kan, ya kan? betul. Nah, Tadi harus CDS, bayar hah? Ya setiap bulan. itu tuh, Ya. ya, nah itu tuh CDS-nya namanya credit default swap. Jadi kalau misal kita, kalau sampai itu kreditnya itu bermasalah, yang punya CDS dapat untung karena akan dibayar oleh insurance. Nah, insurance-nya lu tahu kan waktu itu si AIG punya. Nah, terus koda ya itu kejadiannya ternyata
chaosnya gara-gara suku bunganya naik, kalau ternyata orang-orang nggak bisa bayar, dan seterusnya, kalau itunya bermasalah, apa namanya, MBS-nya bermasalah, akhirnya CDS-nya cair. Nah, makanya kalau Ya, kalian nonton film The Big Short gitu ya, The Big Short kan, ya betul. mereka kan terakhir dapat untung gedenya dari CDS-nya itu, karena terjadi default gitu. Tapi sebelum terjadi default, mereka stres karena apa? Harus bayar premi asuransi gede banget. Iya, betul, betul. Itu. Yes. Iya. Nah, apakah Indonesia kejadian seperti itu? Enggak, seriously enggak ada. Indonesia belum, setauku belum ada punya produk sebesar itu karena properti properti marketnya enggak sebesar itu. Untuk dibikin MBS untuk sedunia, kalau udah dibikin CDS-nya, menurutku enggak gitu. Karena aku belum pernah juga. Aku sendiri mungkin teman-teman kalau ada yang kerja di bank dan punya kasih tahu aja ya. Karena aku tanya sama teman-teman belum ada yang punya gitu. Ya. Mungkin kalau misalkan gue nambahin sedikit kok, jadi kalau misalkan saat ini perbankan Indonesia untuk mengetahui rasio kredit yang bermasalah perbankan itu kan sebetulnya kita bisa lihat NPL-nya ya, non performing loans. Tuh, ya, Nah, kalau misalnya tuh, ini sebetulnya di angka 2,9% kayak gitu kan. ya, Ini hal yang baik kayak gitu, di mana standar BI ini kan di bawah 5% kayak gitu. Kalau misalkan di China ya agak sedikit lebih gitu kan. Kalau kita baca even yang saya bilang ya BCA kuat lah di 2%-an. Kalau di BRI ini sekitar 3% aja masih bagus gitu. BRI ini kan memang backbone untuk UMKM gitu kan. Kita biasanya kredit untuk rakyat dan rata-rata memang dibuat untuk usaha. Ternyata kita juga lihat apa namanya NPL-nya masih rendah di bawah 5% kayak gitu. Habis itu ada capital adequacy ratio untuk kecukupan modal, rasio kecukupan modal yang kita lihat kira-kira bank ini bisa nih menampung kerugian yang terjadi kalau misalkan ada krisis gitu kan. Kalau batas BI ini 4%. Kalau perbankan Indonesia sendiri ada di ya di 24,6% kayak gitu. Jadi kalau misalkan dari karnya itu sendiri itu udah benar-benar kuat gitu ya. Jadi apa masalah kredit kayak gitu kan. Apalagi tadi kita bahas sektor properti di mana itu juga cukup selektif ya Bank Indonesia